Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang anak-anak semua di pembelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi subbab C bagian kedua dengan pokok bahasan materi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari perkembangan teknologi transportasi dan teknologi komunikasi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang dan kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN dengan tepat. Berkembangnya iptek sudah sangat berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia. Iptek telah membentuk kegiatan manusia untuk melakukan segala hal menjadi lebih mudah. Dalam kaitan keruangan, teknologi telah merubah persepsi orang tentang ruang dan waktu. Pada saat ini, teknologi telah mampu mengikis sekat-sekat pembatas wilayah antar negara menjadi lebih dekat dan cepat. Teknologi transportasi yang berwujud kendaraan, kapal dan pesawat terbang telah memberikan kecepatan baru terhadap mobilitas penduduk untuk berpindah dari ruang yang satu ke ruang lainnya secara cepat. Selain itu, teknologi komunikasi juga memberikan kemudahan penduduk berkomunikasi dengan penduduk lainnya secara langsung tanpa harus bertemu di satu tempat. Nah, ini berupa gambar contoh alat transportasi tradisional dan modern. Ada gerobak sapi, merupakan contoh alat transportasi tradisional, dan kereta cepat sebagai alat transportasi modern. A. Teknologi transportasi. Setiap negara ASEAN memiliki sarana transportasi yang khas, tetapi pada saat ini dibutuhkan alat transportasi yang lebih cepat karena mobilitas penduduk ASEAN juga cepat. Apalagi sekarang harga tiket pesawat sudah tidak mahal lagi, sehingga interaksi antar ruang di ASEAN menjadi lebih lancar. Nah, jadi dengan adanya teknologi informasi yang sudah maju dan cepat akan menimbulkan interaksi antar ruang di ASEAN menjadi lebih lancar. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, transportasi membutuhkan prasarana berupa jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dan bandara. Nah, semua prasarana itu membuat perubahan fungsi lahan di mana lahan pertanian atau pemukiman digunakan untuk membangun prasarana transportasi. Nah, sehingga terjadi perubahan ruang di beberapa negara ASEAN. Ini juga perlu kita garis bawahi bahwa dengan adanya kemajuan teknologi transportasi, maka terjadi perubahan ruang di beberapa negara ASEAN, yaitu dengan adanya perubahan lahan pertanian atau pemukiman menjadi prasarana transportasi. Kemajuan teknologi transportasi semakin mempermudah aktivitas manusia. Itu merupakan kelebihan dari teknologi transportasi. Adapun kekurangannya yaitu mengakibatkan perubahan ruang karena membutuhkan prasarana baru. Berikutnya, Bapak tampilkan beberapa alat transportasi air di negara-negara ASEAN. Ada perahu dayung, perahu kapal atau layar, kapal tanker, kapal feri, sampan, tongkang, kapal kargo kontainer, kapal selam. Bisa diidentifikasi dari beberapa transportasi air tersebut, mana yang termasuk transportasi modern maupun yang tradisional. Berikut juga keunggulan dan kelemahannya masing-masing. B. Teknologi komunikasi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dan dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Nah, ini perlu kita garis bawahi lagi, yaitu
Selain menguntungkan, teknologi komunikasi juga menimbulkan kerugian, yaitu apa? Mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Nah, kemajuan teknologi komunikasi membuat akses informasi semakin cepat dan luas. Itu merupakan keunggulan atau kelebihan dari teknologi komunikasi. Tapi di sisi lain dapat mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Berikut Bapak tampilkan kembali contoh teknologi komunikasi. Identifikasi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, kemudian berdasarkan teknologi yang modern dan juga teknologi komunikasi yang tradisional. Ada surat misalkan, kelebihannya adalah pesan disampaikan secara fisik atau kertas sehingga lebih berkesan bagi penerima pesan. Adapun kekurangannya, penyampaian pesan lama dan lambat. Untuk yang teknologi komunikasi yang modern ada internet misalkan. Kelebihannya yaitu komunikasi dan informasi dilakukan secara langsung dan dalam media yang bermacam-macam. Ada juga kekurangan dari internet, yaitu paket dia internet yang masih mahal dan belum menjangkau tempat-tempat terpencil. Berikutnya adalah kesimpulan daripada pembahasan materi kita kali ini. Kesimpulan yang pertama, ya, apa pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang? Pengaruhnya apa terhadap perubahan ruang? Jawabannya apa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap pola penggunaan lahan. Dari lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau pesawahan, berubah fungsi atau dikonversi menjadi lokasi pembangunan berbagai sarana penunjang transportasi seperti jaringan jalan, terminal, bandara, dan dermaga pelabuhan. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN. Ada empat pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap bidang ekonomi. Kedua, pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Ketiga, terhadap keamanan. Dan yang keempat, terhadap budaya. Yang pertama, terhadap kehidupan bidang ekonomi. Pengaruhnya yang pertama adalah meningkatnya pendapatan negara dari pajak. Kemudian yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing mudah dijangkau. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan sosial. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Kemudian yang kedua, perlu peningkatan transportasi publik dan massal untuk mengatasi kemacetan. Yang ketiga, hubungan luar negeri yang meningkat dan semakin mudah. Berikutnya, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan dalam aspek keamanan. Yang pertama ada ancaman keamanan semakin meningkat karena batas-batas negara semakin menipis. Kedua, arus informasi yang provokatif dan tidak benar semakin meningkat. Dan yang ketiga, ancaman pengacauan antar negara semakin mudah mengorganisir dirinya. Kemudian yang terakhir, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap kehidupan masyarakat ada hubungannya dengan aspek budaya. Yang pertama ada budaya-budaya negatif semakin mudah masuk. Kemudian adanya peningkatan budaya liberalis dan hedonis. Yang ketiga, norma dan nilai yang berubah. Dan yang keempat, adanya akulturasi budaya antar bangsa. Adanya campuran atau perpaduan antara budaya bangsa-bangsa di ASEAN. Oke anak-anak semua, itu tadi bahasan materi kita untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.